Shalom, mari saya mengajak setiap kita dimanapun hari ini datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan. Biar apa yang kita lakukan hari ini boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Mari nyatakan kerinduan kita untuk membalas akan cinta kasih Tuhan yang sangat besar buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat pujian ini bersama-sama, katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Karena salibmu ku menang, karena salibmu ku dipulihkan, karena salibmu berkuasa dalam hidupku. Karena salibmu ku ada di dalam anugerahmu, karena salibmu ya Tuhan ku disembuhkan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikanmu, atas segala karyamu yang ajaib Tuhan. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kau mengaruniakan anakmu yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Mari saya mengajak setiap kita hari ini datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap keberadaanmu, dengan segenap jiwamu. Datang kepada Yesus, sebab Dia Allah, sebab Dia Tuhan yang layak disembah. Shikaparalalalamo, semaralalayala, naralamalayaralamalayase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kasih-Mu limpah atas kami. Haleluya. Mari sudah dikasih Tuhan, saya mengajak setiap kita bersama-sama membuka di Yesaya pasalnya yang ke-53. Kita akan baca dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya 53 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Saudara, ayat ini merupakan sebuah nubuatan mengenai Yesus Kristus, mengenai Tuhan Yesus yang menyerahkan hidupnya untuk menjadi penebusan, korban penebusan dosa bagi setiap kita. Ayat ini sungguh luar biasa saudara. Kenapa? Ketika kita membaca bahwa apa yang disampaikan firman Tuhan di dalam Yesaya ini, itu semua digenapi ketika Yesus Kristus harus menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Darahnya dicurahkan, darahnya ditumpahkan, bukan untuk sesuatu hal yang sia-sia, tetapi sesuatu yang luar biasa. Siapa saudara? Saudara dan saya. Kita ini adalah umat yang sangat dikasih oleh Tuhan, umat yang sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan
Bahkan firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa saudara. Darahnya ditumpahkan, darahnya dicurahkan, supaya apa? Kita disembuhkan dari segala penyakit kita. Darahnya ditumpahkan. Untuk apa saudara? Supaya kesengsaraan kita digantikan oleh kesengsaraan Yesus. Bahkan saudara, segala pemberontakan kita itu digantikan olehnya, dengan dikatakan dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bahkan dikatakan keselamatan kita peroleh, tetapi segala hal yang menyakitkan itu ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan. Saudara tahu, bilur itu berbicara mengenai luka-luka Tuhan Yesus. Ketika pada waktu itu tentara Romawi memberikan cambukan yang sedemikian rupa. Kalau saudara mempelajari tentang bentuk daripada cambukan waktu itu, bukan cambukan yang biasa saudara, tetapi ada seperti mata kail, sehingga ketika itu dipukulkan kepada tubuh seseorang, maka mata kail itulah yang akan istilahnya menggores, bahkan menyayat daripada kulitnya. Itulah yang dinamakan bilur. Oleh bilur-bilurnya, oleh rasa sakit yang Tuhan derita, kita disembuhkan. Bahkan dikatakan dia dianiaya dan ditimpakanlah kepadanya segala kejahatan kita. Saudara, kasih Tuhan itu sangat besar buat kita. Coba kita lihat di Matius 27 ayatnya yang ke-29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Saudara, sebuah mahkota duri yang ditaruh di atas kepalanya. Saya percaya duri-duri yang tajam itu pastilah akan menyayat daripada kulit kepala daripada Tuhan Yesus. Dan disitulah juga darahnya tercurah bagi setiap kita. Sebenarnya apa sih saudara makna dari mahkota duri yang ditancapkan di atas kepala Tuhan Yesus? Coba kita lihat 1 Korintus 2 ayat 14-15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, pikiran atau kecenderungan cara berpikir manusia kita seringkali membawa kita kepada sebuah kejahatan. Dan itu loh ya saudara, yang ditanggung oleh Tuhan melalui mahkota duri, darahnya dicurahkan agar setiap kita memiliki pikiran Kristus, agar setiap kita menyadari bahwa ada korban Yesus yang luar biasa. Sebagai ayat yang terakhir, mari saya mengajak setiap kita membuka 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ingat pesan firman Tuhan hari ini. Setiap kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Darah yang mahal, darah yang sangat berharga. Sehingga melalui pengorbanan yang Yesus lakukan, darahnya tercurah agar setiap kita menerima pengampunan dosa. Agar setiap kita menerima akan kasih karunia. Untuk itu, mari jangan pernah sia-siakan korban Yesus. Tapi biarlah setiap kita senantiasa sadar dalam kehidupan kita. Supaya apa saudara? Ketika engkau menyadari akan korban Yesus, saya percaya kesadaranmu itu akan korban Yesus akan membuat hidupmu menjadi pribadi-pribadi yang semakin diubahkan oleh Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang masuk dalam rencana Allah. Sehingga setiap kita boleh sampai pada akhir hidup kita tetap setia kepada Yesus. Sehingga korban Tuhan tidak pernah sia-sia buat setiap kita. Amin saudara. Untuk itu mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Bahwa darah Yesus adalah darah yang luar biasa. Yang membuat kita menerima akan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari saya mengajak setiap kita berdoa bersama-sama. Mari bagi engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang membutuhkan terobosan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, engkau lihat setiap tangan yang terangkat di hadapanmu. Setiap kerinduan mereka, hamba berdoa dari tempat ini. Tuhan, kau yang jamah setiap mereka. Dan mungkin dari ada mereka yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, mereka sudah disembuhkan. Mereka yang membutuhkan terobosan, mereka yang membutuhkan pertolongan hari ini, mereka terima pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan setiap kehidupan kami dimanapun kami berada hari ini. Bawa setiap kami di dalam anugerah Tuhan, sehingga setiap kami boleh menikmati akan berkat Tuhan yang luar biasa sepanjang hari ini. Dan keberhasilan demi keberhasilan menjadi bagian hidup kami. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.